warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzili a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalahu Allahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa hadina ila sawa'is sabil. Rabbi na'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun birahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada kata terindah selain bundayan puji syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa melaksanakan rangkaian ubudiyah kita kepada Allah, mulai dari qiyamul lail, kemudian dilangsungkan dengan salat sunat tahiyatul masjid, dilaksanakan lagi sholat subuh, sholat sunnah fajar, sholat subuh, dan dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ubudiyah kita kepada Allah diterima oleh Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak nanti. Amin Allahumma amin. Salam kasih dan sayang semoga selalu tercurah untuk qudwah kita sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah mushola Al-Ihsan yang kami hormati, senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga, karena di hadis yang ke-14 ini kita akan membahas kajian hadis tentang tidak halal darah seorang muslim. Ya, ini terkait masalah interaksi sosial antara kita dengan sesama kita. Di dalam hadis Arba'in yang ke-14 ya, sudah disampaikan di sini terkait masalah tidak halal darah seseorang ya. Hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin ya. An Abi Mas'ud. Abi Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Ini dalam ilmu hadis disebut dengan sanad. Sanad itu artinya yang menyampaikan informasi melihat Nabi kemudian diedarkan ke yang lain, itu namanya sanad. Kalau ada an-an di awal hadis itu berarti namanya sanad. Artinya proses informasi itu disampaikan dari melihat Nabi kepada sahabat yang lain. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Nah ini dari an Abi Mas'ud sampai ini namanya sanad ya. Sanad itu artinya proses transformasi informasi dari orang yang melihat Nabi dari A, B, C dan seterusnya, itu namanya sanad ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, dari sini sanad ya. Apa kata Rasulullah? La yahillu damumril muslim. Ini namanya matan baru. Dari la sampai selesai namanya matan. Matan itu artinya isi hadisnya. Ya. Ada sanad ya, transformasi informasi. Sanad itu, kalau matan itu intisari dari hadis yang disampaikan. La yahillu damumril muslimin, tidak halal darah seorang muslim illa bi salatin, kecuali 3 hal.
Jadi kita membunuh muslim tanpa sebab tuh nggak boleh. Ya makanya di sini Rasulullah menyampaikan la yahillu damu muslimin illa bihi thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali ada 3 hal yang boleh dilakukan eksekusi pembunuhan istilahnya ya. Eksekusi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kecuali ada 3 hal. Yang pertama thayyibuz zani ya. Thayyibuz zani itu orang yang melakukan zina. Jadi kalau ada orang yang melakukan zina, apalagi zina muhson, zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai suami atau istri. Kalau zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh bujangan atau perawan, ya. Berbeda juga hukumannya bagi mereka yang sudah melakukan pernikahan. Maka zina itu namanya muhson, dan itu tentunya salah satu hukumannya adalah dipendam di dalam tanah dan dilempari oleh setiap orang yang melewat sampai meninggal, ya. Makanya orang yang melakukan zina dalam hadis ini di salasin, kecuali 3 hal ini sabizania. Orang yang melakukan zina, ya. Jadi orang yang melakukan zina ini hukumannya cukup berat Bapak Ibu, ya. Cukup berat hukumannya karena terkait masalah kesetiaan antara pasangan, ya. Antara pasangan hidup, ya. Nah, di zaman Rasulullah dijelaskan di sini ada sahabat, ya. Sekaligus di sini ada wanita yang bernama Juhaina dan Ma'iz bin Malik. 2 orang aktor sejarah yang mendukung proses kesohihan hadis ini. Yang pertama kisah wanita Juhainah. Juhainah ini adalah wanita yang tinggal di Madinah, yang kemudian dia pernah melaporkan kepada Rasulullah SAW. Hadisnya cukup panjang, di sini disampaikan, ya. Saya bacakan saja. Animro'atun min Juhainah ya atat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang perempuan yang bernama Juhaina bertemu dengan Nabi SAW. Wa yahubli minazani, dan dia berkata, saya sudah melakukan zina. Faqalat ya Nabi Allah, isbatu hadan fa'akimhu ala qadaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, engkau tidak melakukan zina, engkau cuma pegang-pegangan. Kata Juhaina, saya sudah berzina ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah juga bilang, Rasulullah masih huzuzon, kamu tidak berzina, kamu cuma bercumbuan. Tapi karena bukti hamilnya itu lebih kuat, akhirnya Rasulullah mengatakan bahwasanya memang Juhaina sudah melakukan perzinahan. Karena kalau perempuan zina itu susah disembunyikannya, pasti ada kandungannya Bapak Ibu, ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, ketika dia sedang hamil, ditunggu sampai melahirkan dulu itu anaknya. Jadi sampai Juhaina melahirkan, baru dia bawa anaknya ke Nabi, ya. Apakah langsung dihukum ibunya? Tidak, nunggu 2 tahun dulu, ya. Karena memang ada ayatnya fi amain anishkurli, ya. Jadi disuruh susuin selama 2 tahun dulu. 2 tahun disusui, sesudah anaknya umur 2 tahun baru menghadap ke Nabi. Jadi prosesnya itu cukup lama terkait masalah hukuman buat pezina. Jadi Juhaina ini salah seorang dari yang pernah hidup di zaman Nabi, yang melakukan zina, kemudian dia mengakui apa yang dilakukannya, lalu dia sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak langsung mengeksekusi, tapi beliau memberikan kesempatan dulu untuk melahirkan sampai membina menyusui selama 2 tahun. Sesudah itu Juhaina baru kembali kepada Rasulullah, ya. Sampai dengan ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah berpesan kepada walinya itu kerabatnya, ya. Berbuat baiklah pada wanita ini, dan apabila ia telah melahirkan kandungannya maka datanglah padaku. Jadi sampai dilahirkan, sampai juga disusui, ya.
Wanita tersebut menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Setelah itu beliau meminta wanita tersebut dipanggil lalu diikat pakaiannya dengan erat agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam. Kemudian saat itu diperintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam. Wanita itu pun meninggal dunia, lantas beliau pun menyolatkan, Rasulullah maksudnya ya. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, kata Umar, ya Rasulullah, engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina, kenapa engkau solatkan, begitu maksudnya. Beliau bersabda, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapat taubat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala? Jadi Juhaina ini sudah dijamin oleh Allah karena taubatnya, karena perasaan bersalahnya, meninggalnya itu dalam keadaan syahid, ya, karena beliau sudah mengakui perbuatannya kepada Rasulullah. Itu sudah satu poin, ya, pemberlakuan atau keakuan pemimpin Rasulullah sebagai seorang pemimpin sudah diakui oleh Juhainah ini. Makanya beliau akhirnya kata Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga, ya, karena sudah mengakui kepemimpinan Nabi sebagai Rasulullah dan mengakui perbuatan yang dilakukan, ya. Kan tidak banyak orang mengakui perbuatan zina, lebih-lebih korupsi, ya. Korupsi juga tidak banyak orang yang mengakui. Nah, ini di zaman Nabi yang bernama Juhaina, dia mengakui kalau seandainya dia sudah melakukan zina. Kemudian itu yang perempuannya, yang laki-lakinya juga ada Bapak Ibu ya, tentang Ma'iz bin Malik ya. Jadi diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di sini ya. Hadis riwayat Abu Dawud disampaikan, karena Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ini adalah salah seorang warga jamaah di Madinah ya. Yatiman fi hijri abi fa asbaha jariyah. Dia anak yatim yang tinggal bersama jariyah ya. Minal hayyi faqala lahu abi anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhbarhu bima sana'ta la'allahu yastaghfir laka wa innama yuridu bidzalika roja ay yakuna lahu mukhrajan fa'tahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Kata si Ma'iz bin Malik nih, dia menghadap kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah inni zanaitu, ya Rasulullah aku telah berzina. Nah ini pengakuan terhadap kepemimpinan Rasulullah luar biasa. Jadi Ma'iz bin Malik ini datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah inni zanaitu, saya sudah berzina ya Rasulullah. Fa'akim ala kitabillah fa'rid anhu fa'ada faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Ini pertanyaan yang kedua. Kata Rasulullah yang pertama, kamu enggak zina kali, cuma pegang-pegangan. Kemudian Ma'iz bilang lagi, ya Rasulullah zanaitu ya Rasulullah, aku telah berzina ya. Fa'akim ala kitabillah, maka hukum aku sesuai dengan kitab Allah dan hadisnya. Fa'rid anhu fa'ada faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Ya, jadi sampai 3 kali Ma'iz bin Malik ini menyampaikan kepada Rasulullah terkait masalah zina yang dilakukan. Qalaha arba'a miraran qala Rasulullah sallam innaka qad qultaha. Kata Rasulullah, karena engkau sudah 3 kali menyampaikan berarti benar apa yang disampaikan. Jadi Nabi Muhammad enggak langsung percaya kalau masalah zina. Dia tanya, engkau cuma megang, engkau cuma bercembung, engkau cuma pegang-pegangan, cuma gitu doang. Kemudian akhirnya si Ma'iz ini bilang ke Rasulullah, ya, innaka qad qultuha arba'a marratin fadiman qala bi fulanin faqala hal dhajatha qala na'am qala hal basyarataha qala na'am qala hal jama'wa. Engkau hanya berkumpul saja dengan dia, qala na'am, ya, saya memang berkumpul, ya. Fa amara bihi ayyurjama fakhruj bihi ilal haratin falima rohima fawajada masal hijarah. Jadi karena sudah 4 kali dia menyampaikan apa yang menjadi pengakuannya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah perintahkan untuk merajamnya.
Marajam itu dipendam di dalam tanah, kemudian setiap orang yang lewat itu melemparinya, ya, melempari dari Ma'iz bin Malik ini, ya. Kemudian maka beliau memerintahkan untuk merajamnya. Kemudian dia dibawa keluar ke Harah. Harah itu sebuah tempat eksekusi, ya. Tak kala dia dirajam lalu merasakan lemparan batu, dia berkeluh kesah, lalu dia keluar dari berlari keluar dari Harah itu dan berlari, Ma'iz bin Malik ini, ya. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya, sedangkan sahabat-sahabat yang lain telah lelah. Kemudian Abdullah mengambil tulang betis unta, lalu melemparkannya sehingga dia membunuhnya. Lalu dia mendatangi Rasulullah dan menceritakan kepada beliau. Maka beliau bersabda, tidakkah kamu membiarkannya? Kemungkinan dia bertaubat lalu Allah menerima taubatnya. Termasuk juga Ma'iz bin Malik ini adalah sosok sahabat yang insya Allah masuk surga karena pengakuannya terhadap eksistensi kepemimpinan Nabi sebagai Rasul. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kisah Juhaina dan Ma'iz bin Malik ini adalah pengakuan terhadap Nabi sebagai imam. Ya, beliau bisa berterus terang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh keduanya dan disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengadakan qaddah olal jannah. Dia keduanya masuk surga karena pengakuannya kepada Rasulullah SAW. Kalau masalah zina ini Bapak Ibu, ya, itu banyak hal prosedur yang harus dilewati. Yang pertama, dia harus disaksikan oleh 4 orang, ya. 4 orang itu sebagai saksi. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia punya masalah dengan dipaksakan oleh perempuan tadi, ya karena dipaksa beda juga hukumannya. Di zaman tabi'in ada kisah tentang Juraij. Juraij ini adalah seorang tabi'in yang sangat alim, yang sangat soleh. Satu saat Juraij lagi sholat sunnah nih Bapak Ibu. Lagi sholat sunnah, kemudian ibunya manggil, ya Juraij, ta'al. Nah Juraij lagi dalam keadaan sholat, dia bingung nih. Dia apakah melanjutkan sholat atau menerima panggilan ibunya, ya. Itu dari Juraij. Kemudian Juraij tetap melaksanakan sholat, ya. Sampai akhirnya ibunya sebel nih, kesel karena dipanggil 3 kali nggak nyaut, nggak nerima gitu. Akhirnya ibunya bersumpah agar supaya Juraij tidak Allah akan memberikan hukuman sebelum dia berbaik kepada ibunya. Nah ibunya nggak tahu kalau Juraij itu dalam keadaan sholat, karena sumpah ibunya terhadap Juraij itu cukup membuka pintu awaras Allah. Akhirnya Juraij diberikan hukuman oleh Allah walaupun dalam keadaan sholat saat itu. Jadi Juraij saat itu beliau difitnah melakukan perzinahan dengan salah seorang PSK yang ada di Madinah, yang saat itu Juraij melakukan difitnah melakukan perzinahan. Karena Juraij digoda nggak tergoda karena orang imannya kuat, ya, kemudian dia digoda nggak tergoda, akhirnya perempuan tadi berzina dengan si pengembala kambing, ya, di sudut pasar Madinah. Sampai akhirnya kemudian perempuan ini hamil. Ketika perempuan ini hamil, dia berkoar-koar ngomong ke sekitar jamaah. Tahu nggak Bapak Ibu semuanya, saya hamil nih karena Juraij. Jadi Juraij itu topeng doang, rajin ke musola tapi suka hamilin orang. Kemudian perempuan yang hamil ini keliling-keliling ke kota Madinah menyampaikan bahwasanya Juraij sudah menghamili. Kemudian berita itu sampai kepada Qadi pada saat itu. Qadi itu hakim, ya. Sampai akhirnya kemudian orang-orang yang ada di situ sudah berasumsi Juraij itu nggak bagus. Kemudian Qadi memanggil perempuan tadi, benar Juraij yang melakukan, benar, kayak kata si perempuan tadi. Kemudian Juraij bilang ke Qadinya, ke hakim tadi, sebaiknya tunggu bayi itu lahir, ya. Nanti kita tanyakan siapa ayahnya. Ketika bayi itu lahir, lalu dibawalah bayi itu ke Qadi tadi, ya, ke hakim. Kemudian dengan izin Allah dipegang lehernya oleh Juraij, kemudian ditanya, man abuka, siapa bapak kamu?
Dengan izin Allah bayi yang kecil tadi menjawab, Abi Fulan bin Fulan. Ayah saya adalah pengembala kambing di sudut pasar Madinah. Kemudian semua orang tahu kalau seandainya yang melakukan perzinahan itu bukan Jurais, tapi adalah si pengembala kambing di sudut kota Madinah. Ini hukuman buat orang yang berbuat baik, padahal lagi sholat ibunya manggil, kemudian dia tidak menerima panggilan itu, ya dihukum oleh Allah begitu berat. Apalagi dalam kondisi yang nyaman, umpamanya kita ada di Palembang, orang tua kita di Jakarta manggil untuk kembali ke sana, harus kita terima ya, harus kita sampaikan apa yang menjadi kepentingan orang tua kita ketika kita manggil, apalagi dalam keadaan nyaman seperti sekarang. Nah, ini cerita tentang Juraij Al-Qarni ya, Juraij Al-Qarni. Kemudian ibu bapak yang kami hormati, ini yang pertama yang boleh dilakukan eksekusi karena sesama muslim tidak boleh mengandung unsur penumpahan darah kecuali dengan 3 hal ini ya. Dengan 3 hal boleh melakukan itu semua. Kemudian pertama ya, asa ibu zani ya, ini yang pertama ya. Asa ibu zani yang pertama ini merupakan orang yang melakukan zina. Enggak boleh menumpahkan darah kecuali buat 3 hal ini ya. Orang yang berzina kemudian dihukum, dilempar dengan batu itu boleh. Kemudian wa naqsi bin naqs ya, membunuh sesama muslim. Ya. Yang kedua, jiwa dengan jiwa membunuh ya, kisos. Kisos itu artinya membunuh dengan yang setimpal. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 29 ya, di sana disampaikan al-anfu bil anfi wal aina bil aini, ya, hidung dengan hidung kisosnya, mata dengan mata, mulut dengan mulut, semuanya ada kisos. Kisos itu artinya hukuman yang setimpal dari apa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, itu kisos namanya. Ya, jadi kalau seandainya sudah melakukan kisos, maka harus mengganti dengan yang lain. Umpamanya kalau bunuh berarti dibunuh juga, ya gitu. Kalau masalah hilang kupingnya juga harus hilang. Jadi yang terbaik dari sana semuanya adalah ada diat namanya. Diat itu membayar sejumlah uang atau beberapa ekor unta atau kuda sebagai pengganti pelaksanaan kisos. Umpamanya keluarganya memaafkan tapi harus bayar diat 100 ekor kuda, berarti dia harus membayar 100 ekor kuda dengan tidak jadi melakukan kisos terhadap saudaranya ya. Jadi wan naqsi bin naqs ini artinya membunuh kisos ya, bunuh dengan bunuh juga ya. Nah, terkait masalah bunuh dengan bunuh ini ya, di zaman Khulafaur Rasyidin, para Khulafaur Rasyidin banyak yang dibunuh oleh musuh politiknya ya. Seperti contohnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memimpin umat Islam selama 13 tahun lamanya. Selama 13 tahun ternyata banyak demonstran, orang yang melakukan unjuk rasa disebabkan oleh Utsman bin Affan ini nepotisme dia. Tapi nepotismenya sesuai dengan skillnya. Ya, bendaharanya dari keponakannya, kemudian menteri sosialnya dari iparnya, kemudian menteri luar negerinya dari adik iparnya dan sebagainya. Jadi banyak orang-orang pemerintahan di zaman Utsman bin Affan ini yang diambil dari keluarga terdekat. Sehingga pertimbangan Utsman bin Affan pada saat itu adalah untuk memudahkan koordinasi, kalau keluarga lebih gampang ya. Kemudian di zaman itu sebagian masyarakat tidak senang dengan pola yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Akhirnya melakukan demonstrasi. Salah satu di antara demonstrasi itu ada yang berhasil menelisik ke dalam rumah beliau ya, namanya Al-Ghafigi. Ketika Al-Ghafigi masuk, Utsman bin Affan lagi baca Quran, lalu dibunuhlah Utsman dari belakang, ditikam. Ini kasus Utsman bin Affan ya. Dari mulai Umar, Utsman, Ali seluruhnya meninggal dengan sangat tragis
karena dibunuh oleh orang-orang yang tidak senang dengan beliau. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kaum Khawarij. Khawarij ini artinya orang yang keluar dari barisan Ali dan Muawiyah, ya. Kemudian sesudah dia keluar itu, mereka membuat strategi. Abdurrahman bin Muljam ditugaskan membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Buraihah, ya, membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian Ibnu Barak membunuh Amr bin As. Jadi ketiga orang Khawarij ini bersepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap 3 orang tadi karena diduga penyebab tidak bersatunya umat. Nah, waktu Ibnu Barak membunuh Mu'az bin Jabal, membunuh Amr bin As, saat itu Amr bin As lagi sakit perut, jadi beliau nggak mengimami imam di masjid, jadi aman, ya, Amr bin As aman. Kemudian Muawiyah saat beliau biasa juga menjadi imam di masjid, saat itu beliau sudah ada bocoran kalau seandainya memang mau dibunuh, akhirnya si yang membunuh itu dibunuh oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, hanya Ali yang tidak tahu kalau ada rekayasa pembunuhan. Kemudian Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini menurut riwayat beliau orang yang sangat taat kepada Allah. Ya, sholat duhanya, sholat tahajudnya. Ya, karena permasalahan politik akhirnya beliau melanggar apa yang menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, jadi ini ya, jadi mulai dari Umar, dari Utsman, dari Ali, seluruhnya meninggalnya dalam keadaan dieksekusi oleh para pembunuh, ya. Jadi pembunuh kalau tanpa alasan yang jelas tidak boleh membunuh dengan sesama muslim. Kemudian yang ketiga, wa tarikul lidinihi al-mufariqah al-jamaah. Jadi orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah, dari komunitas, ya. Kalau dia murtad, dia harus dibunuh karena memang di zaman Abu Bakar itu ada perang namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itu dilakukan antara Abu Bakar dengan 3 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok yang nggak mau bayar zakat, yang kedua kelompok nabi palsu, yang ketiga orang yang murtad, ya. Ini diperangi di zaman Abu Bakar, ya. Kenapa diperangi? Karena mereka ini perusak kebersamaan. Orang yang nggak mau bayar zakat, pastinya dia bayar zakatnya cuma ketika ada nabi doang. Yang kedua munculnya nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Ini juga muncul nabi palsu yang menjadi sebuah eksekusi yang harus diterima oleh mereka karena munculnya nabi palsu. Kemudian yang ketiga murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam juga diperangi, ya. Di zaman Abu Bakar terjadi peperangan Yamamah, peperangan terhadap 3 golongan tadi. Nabi palsu, orang yang nggak mau bayar zakat, dan orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Sehingga diperangi oleh Abu Bakar di zaman itu. Nah, karena banyaknya para hafizul Quran, para hufaz, orang yang menghafal Al-Quran, akhirnya Umar bin Khattab atas saran dari Ali bin Abi Thalib agar mengumpulkan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran yang berserakan di mana-mana, kan dulu kan tidak ada kertas. Jadi nulisnya di pelepah kurma, di kulit onta, kulit kambing. Jadi di situ tulisnya atas saran Ali melalui Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abu Bakar untuk dikumpulkan yang berserakan tadi. Pada awalnya Abu Bakar tidak mau melakukan. Kenapa? Karena ini bid'ah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya. Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang disampaikan oleh Umar, insya Allah ini tidak bid'ah, ya. Pasti kalau Rasulullah ada, Rasulullah menyetujui. Maka dikumpulkanlah seluruh arsip-arsip Al-Quran yang berserakan di mana-mana, dikumpulkan kemudian disimpan di rumah Hafsah, istri Nabi Muhammad dari anaknya Umar bin Khattab, ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini di samping juga beliau menjadi sahabat, beliau juga menjadi mertua. Abu Bakar dan Umar itu mertua Nabi, Utsman dan Ali itu menantu Nabi. Jadi hebatnya Khalifah Rasyidin ini
dari 4 ini semuanya kerabat Nabi. Abu Bakar itu mertua Nabi karena Nabi menikahi putrinya Aisyah. Umar bin Khattab itu mertua Nabi karena menikahi putrinya juga Hafsah binti Umar. Kemudian Utsman bin Affan juga menantu Nabi karena menikahi putri Nabi, ya, yang namanya Ummi Kulsum dan Ruqayyah, 2. Makanya disebut Utsman bin Affan ini dengan Zunnurain, 2 cahaya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga menantu Nabi karena menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah Zahra. Jadi luar biasanya keempat Khulafaur Rasyidin ini 2 mertua Nabi, 2 menantunya. Hebat ya Bapak ya. Bapak Ibu, 4 pemimpin internasional ini merupakan orang-orang yang dekat dengan Nabi. 2 mertua, 2 menantu. Nah, jadi kesimpulan dari hadis yang kita sampaikan pada hari ini adalah pertama, bisa kita simpulkan bahwasanya terhormatnya darah seorang muslim kecuali 3 hal tadi. Kalau dia melakukan 3 hal maka darahnya halal, ya. Pertama orang yang melakukan zina, yang kedua kisos, ya. Kemudian yang ketiga murtad. Jadi kalau melakukan 3 hal ini ada diperbolehkan untuk melakukan eksekusi. Yang kedua, halalnya darah seorang muslim karena 3 sebab sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Jadi darah halalnya kalau boleh dilakukan eksekusi tadi. Yang pertama, yang sudah menikah lantas berzina dihukumi rajam sampai mati. Nah ini tadi seperti contoh Ma'iz bin Malik dan Juhainah. Dua-duanya dihukum mati sampai mati. Jadi prosesnya itu dipendam di dalam tanah, kemudian setiap orang yang melewat dilempar sampai meninggal, ya. Kemudian yang kedua, jika seorang muslim membunuh muslim lainnya dan telah terpenuhi syaratnya, kisos. Nah ini tadi, kisos itu artinya hukuman setimpal. Ya, kalau mata dengan mata, telinga dengan telinga, ya, anfu bil anfi, ya, mulut dengan mulut. Jadi semuanya ada kisos yang mestinya dilakukan. Kemudian yang ketiga, murtad, keluar dari Islam, ya. Keluar dari Islam ini yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar memerangi kelompok dari orang-orang yang murtadin. Kemudian yang ketiga, para ulama berselisih pendapat mengenal hukuman bagi pezina. Yang sudah menikah apakah dihukum dengan cambuk terlebih dahulu lalu dirajam atau rajam saja. Kebanyakan ulama memilih hanya dikenakan hukuman rajam saja, ya, bagi orang-orang yang zina muhson. Artinya zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, dia berzina, itu harus ada 2 ya. Pertama dicambuk dulu baru dirajam, yang kedua dirajam. Kemudian yang keempat, as-saib az-zaini dikenakan hukuman rajam jika terbukti dengan 4 orang saksi atau ia mengakuinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ada 4 orang saksi atau mengakuinya sendiri seperti Ma'iz bin Malik dan Juhainah. Dia nggak perlu saksi lagi karena sudah mengakuinya sendiri. Jadi kalau sudah mengakui sendiri langsung eksekusi. Yang kelima, meninggalkan jamaah yang dimaksud dalam hadis di atas adalah meninggalkan agama yang benar, murtad ya. Yang kedua, memberontak pada pemerintahan yang sah. Ya, istilahnya dalam bahasa agama disebut dengan gulat ya. Gulat ini adalah sebuah upaya untuk memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Ya, di zaman Ali bin Abi Thalib banyak itu terjadi gulat itu. Terjadi banyak pembangkangan terhadap orang-orang yang tidak menerima kepemimpinan Ali sebagai seorang pemimpin di saat itu. Kemudian yang keenam, yang boleh menjalankan eksekusi mati ini adalah imam kaum muslimin. Tidak bisa dijalani serampangan oleh lainnya. Karena itu ini ada prosedur pemerintahan ya. Jadi kodenya yang mengatur tentang sirkulasi hukuman. Jadi ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah disumpah oleh negara, kemudian dilakukan hal semacam ini. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, setidak-tidaknya kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 hal tadi. Yang pertama, dia melakukan zina, yang kedua dia kisos ya, dan yang ketiga adalah murtad dan keluar dari jamaah.